لرضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله. الفاتحة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام وإلى حضرة يا الله مؤلف هذا الكتاب وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والملائكة المقربين والكربين ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها المعروفين منهم والمجهولين خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من اجتمعنا هؤلاء بسببه ولأجله وإلى حضرة صاحب هذه القرية ومن أهل الخير هذه القرية الذين يقامون في هذه الدائرة وإلى حضرة قطب هذا الوقت الله يقول في عوني شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله وصدق رسوله. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh dan pemuka masyarakat, para asatidz di wilayah sekitar lingkungan Masjid Jakarta Islamic, Masjid Jami Al-Mukarramah yang saya hormati, segenap DKM pengurus Masjid Jami Al-Mukarramah, imam besar kita Pak Ustaz Imron beserta asatidz yang lainnya yang saya mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kembali kita dapat hadir di pengajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan ilmu yang manfaat, yang barakah untuk kita semuanya. Senantiasa Allah berikan kesehatan zahir maupun batin, jasmani dan rohani kita.
nikmat sehat itu luar biasa. Mudah-mudahan Allah pelihara, Allah jaga kesehatan kita. Mohon maaf lagi kurang fit dari kemarin. Iya. Ya Allah, baik kita lanjutkan kajian kita. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan berkaitan dengan bidayatul wahyi atau bidayatul wahyi. Bidayatul wahyi, bidayah itu permulaan. Makanya ada kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah, permulaan dan penutup. Karena dalam kitab tersebut bagus sekali isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bikum fid dharain amin. Qala bidayatul wahyi menjelaskan tentang permulaan turunnya wahyu. Turunnya wahyu yang pertama kali ini menandakan Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul, diangkat menjadi seorang Nabi, yang mana ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang Nabi itu dengan usia yang sudah matang, yakni ulama sepakat mencatat beliau itu usianya 40 tahun. Jadi usia 40 tahun itu usia yang matang, usia yang sudah seyogianya, ya itu sudah lebih cenderung ke akhir, apalagi 40 tahun ke atas, ya khususnya 40 tahun ke atas. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan siapa orang yang usianya 40 tahun ke atas masih cenderung lebih ke urusannya dunia, maka lihat nanti ending hidupnya itu tidak dalam keadaan baik-baik. Ya, endingnya itu ya naudzubillah, bukan berarti kita meninggalkan dunia, bukan. Kita masih butuh ya sarana dan prasarana dunia, akan tetapi jangan dijadikan tujuan utama. Semuanya pasti akan bakal kembali. Semuanya pasti ya, kalau usia 40 tahun itu berarti sudah kalau ngikutin Nabi 63 berarti sudah separuh lebih. Iya, laksana kayak baterai itu sudah tinggal 30-25%. Ya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bikum fid dharain amin. Qala bidayatil wahyi, permulaan wahyu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai usia yang sudah matang dan sempurna, yaitu 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya. Bukan hanya Nabi Muhammad saja yang diangkat jadi Rasul, nabi-nabi terdahulu juga rata-rata usianya 40 tahun. Selama ini kan kita tahu ya Rasul Nabi aja. Nabi yang lain juga hampir sama, kebanyakan itu usia 40 tahun. Cuma dari kecil itu sudah ada tanda-tanda kenabian. Dari kecil sudah ada ciri-ciri ini bakal menjadi seorang nabi. Salah satunya kehidupannya itu kharikul adah. Kharikul adah itu
berbeda dengan yang lain. Ya, di luar umumnya manusia nulayani adat, jadi wong Jawa kharik itu nulayani berbeda, al-adat kebiasaan. Umumnya orang begini, dia begitu. Nah itu ya Nabi itu. Begitu pula para aulia Allah. Ya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga sama begitu. Nah, kalau cinta wali, aulia panjang, cinta Nabi aja dulu kita. Ya nanti dengan sendirinya kalau kita udah paham dan cinta sama Nabi, maka nanti kita akan cinta kepada para aulia-aulia Allah. Tapi sanad keilmuannya yang sahih. Kalau sanad keilmuannya nggak sahih, bahaya. Nanti yang ada cinta sama Nabi aja. Itu pun hanya ngaku-ngaku cinta sama Nabi, sedangkan kepada para kekasih, para aulia, para ulama dia nggak cinta. Ya, dia hanya hadisnya aja yang diambil. Ya, tidak melihat siapa yang meriwayatkan, siapa yang mengajarkan, itu tidak. Kemudian ketika usia 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi seorang utusan, yang mana beliau itu diangkat menjadi nabi dan rasul itu lil alamin, bagi seluruh alam, bukan hanya sekedar kepada manusia, tapi juga rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam, bukan linnas, ya, bukan lid dunia, tapi lil alamin, seluruh alam. Karena dengan kehadiran Nabi, lahirnya Nabi itu seluruh alam menyambut dengan gembira. Dengan lahirnya Nabi, seluruh alam ini menjadi damai, ya, penuh dengan keberkahan. Apalagi ketika Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian ulama mencatat peristiwa terjadinya pengangkatan menjadi seorang nabi dan rasul kepada Muhammad, yaitu terjadi, dicatat oleh ulama, kalau tahun Masehinya, kan tahun ada dua hitungan, ada Hijriyah, ada Masehi. Kalau Masehi yaitu yang kita sekarang 2025 itu masih. Kalau Hijriyah 1447 Hijriyah. Nah, ulama mencatat salah satunya adalah seorang ulama ahli ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu perbintangan, ya, ilmu falak. Jadi dia itu tahu persis ya hari, tanggal, kejadiannya kapan, jadi hitung sama dia. Itu namanya ahli falak, ahli nujum, astronom. Ya, seorang ulama yang bernama Al-Imam Asy-Syaikh Mahmud Basyar. Kalau dalam tulisan Arab itu pakai shad, baso. Takutnya nanti jadi bakso. Baso. Masuk ke bahasa Indonesia jadinya baska. Padahal baso itu artinya orang yang terjaga. Ya, yang terjaga memang betul akalnya, ilmunya. Karena orang belajar ilmu falak itu gak sembarangan. Yang jelas itu akalnya itu terjaga dan cerdas. Ya, karena hitung-hitungan itu. Ya, dulu kita belajar fisika aja puyeng, yang luar biasa. Kimia, ya, matematika. Iya, dulu ingat kita waktu sekolah ada kimia. Ya, kalau kimia kan lebih cenderung kita ke hafalan.
kimia itu. Ya, tapi kalau fisika, matematika itu kan, nah, orang yang ahli falak tentunya paham betul tentang apa namanya ilmu aljabar, ilmu matematika. Al-Imam Al-Syekh Mahmud Basho beliau mengatakan terjadinya Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul atau awal permulaan turunnya wahyu itu pada awal bulan Februari. Bulan Februari tahunnya itu 610 Masehi. 610 Masehi. Sekarang kita 2025. Berarti sudah hampir 1400 tahun yang lalu, kurang lebih. Sekarang aja udah 2025. Ini 610, ya kurang lebih 1300-1400 tahun yang lalu. Ya, waktu yang sangat lama apa singkat? Iya, lama ya. Masya Allah, ternyata orang ahli kubur itu udah pada ribuan tahun. Ya, iya, Masya Allah. 610 Masehi. Ya. Kemudian beliau mencatat kalau pada hitungan tahun hijriyahnya, ya kalau masih kita di berapa? Awal Februari. Kalau pas tanggalnya belum dicatat. Ya, takut meleset. Ulama zaman dulu kan begitu. Awal bulan Februari, ya pokoknya awal, entah itu dari tanggal 1, 2, 3, ya itu begitu. Jadi di bawah tanggal 15. Kalau sudah di atas tanggal 15 berarti hitungannya pertengahan bulan. Kalau sudah tanggal 25 ke atas itu namanya akhir bulan. Ya, senang awal bulan, apakah bulan Pak? Awal bulan. Kenapa? Karena bulannya kelihatan. Fulusnya kelihatan. Iya, gajian dah. Kalau Ustadz Kiai mah kagak lihat tanggal udah, pokoknya tiap hari aja gajiannya. Iya, biar guyon ya, biar nggak ngantuk. Iya, mulutnya pahit sekali. Kalau ada kopi enak banget. Masya Allah. Nah, kopinya di luar aja, kolokan aman. Ya Allah. Ya, kembali lagi. Ulama mencatat ketika pada bulan Hijriyah itu adalah terjadi pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan. Maka ada ulama yang mengatakan pas terjadinya dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ya. Sebenarnya nuzulul Quran itu, turunnya Al-Quran itu tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Cuma kebanyakan itu ulama mengatakan Al-Quran itu turun pada tanggal tersebut. Ya, begitu. Ada yang mengatakan apalagi malam Lailatul Qadar, ada yang tahu turunnya kapan, kecuali orang-orang khusus pilihan yang mengetahui akan turunnya malam Lailatul Qadar. Kalau masalah nuzulul Quran, ya ada sepakat yang ulama mengatakan 17 Ramadan. Ya, itu seperti itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr wa tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah apa namanya? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, jadi kalau Lailatul Qadar itu ada ulama bahkan Rasulullah sendiri mengatakan akhir daripada 10 malam terakhir. Ya, tapi jelasnya 17 Ramadan, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, ya, 13 tahun ke-13 sebelum Rasulullah itu hijrah. Ya, itu seperti itu. Kemudian ketika Allah akan menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul, pada umumnya itu Allah menurunkan berupa yang namanya mimpi. Jadi para nabi dan rasul dulu ketika akan dapat wahyu itu, ya, diawali dengan turunnya mimpi. Nabi yang lain kayak Nabi Ayub, kayak Nabi Yusuf, kayak Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya rata-rata itu melalui mimpi. Ya, karena ini caranya Allah. Ya, karena tidur itu, ya, tapi kalau Nabi dan Rasul kan tidur matanya, tapi hatinya kan tidak. Ya, melalui mimpi. Tapi mimpinya itu adalah mimpi yang shadaq ru'yah, mimpi yang benar. Ya, maka dari itu ketika seorang Nabi dan Rasul itu bermimpi, maka mimpinya ini adalah suatu kebenaran, tidak ada dusta di dalamnya. Dan ulama mengatakan mimpinya yang dialami oleh Nabi dan Rasul ini seibarat mimpi yang akan terjadi, dan mimpi itu seperti sinar pagi mentari yang sangat cerah. Ibaratkan seperti itu, berarti memang iya. Ya, mimpinya Nabi dan Rasul itu memang benar. Bahkan hujjatun, bisa menjadi hujjah. Mimpinya Nabi dan Rasul itu bisa menjadi hujjah, bisa dijadikan landasan dasar hukum. Ya, itu seperti itu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad ini, tentunya adalah dengan cara yang berangsur, pelan-pelan, tidak langsung, tidak sekonyong-konyong langsung. Ya, sehingga ketika sesuatu ini berangsur, sesuatu ini pelan-pelan, ya, maka nanti akan terjadi kesempurnaan. Artinya sesuatu yang terjadi dengan alami, ya, ada proses, maka nanti endingnya adalah sesuatu yang baik, apapun itu. Ya, contoh kayak tanaman, ya. Tanaman itu kalau memang benar-benar proses dari awal, itu dari kecil dulu, dipupuk, disiram, dijaga, dirawat, terus tambah gede, maka nanti ketika sudah jadi pohon yang besar, hasilnya akan maksimal. Berbeda dengan pohon yang sifatnya itu fermentasi, yang sifatnya itu dipercepat tumbuhnya. Beda, Pak. Coba dah, Bapak makan mangga, buah mangga yang memang benar-benar asli, alami, bukan suntikan, bukan hasil perkawinan antara mangga yang lain dengan yang lain. Coba dah dirasakan, pasti rasanya beda. Lebih enak yang alami. Ya, apa sih kalau kata orang Jawa bilang, tukulan. Ya, lebih nikmat itu pohon buah mangga yang memang benar-benar dari kecil tumbuh gede itu seperti itu, daripada yang zaman sekarang kan tahu sendiri beda. Ya, di softtek, stek.
Ya Allah. Kemudian semuanya itu berangsur-angsur melalui mimpi dulu, ya. Kemudian karena kalau tidak berangsur-angsur, tidak pelan-pelan, maka nanti ketika malaikat akan menemui manusia, itu manusia tersebut akan kaget. Jadi ketika Rasulullah pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, melihat bentuk yang aslinya, itu tentunya ada tahapan-tahapan. Ya, gak langsung sekonyong-konyong langsung menampakkan Jibril kepada Muhammad, tidak. Ada proses, ada tahapan, biar nanti Nabi Muhammad itu gak kaget melihat bentuk aslinya malaikat Jibril. Walaupun selama ini Rasulullah sudah bertemu, tapi hanya cahaya saja. Ya, alhamdulillah, masya Allah, ini luar biasa. Nuhun Pak, nuhun. Ini kalau begini bisa nyampe jam 10 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ada rasanya. Tinggal Samsung ya. Kolongan banget dah Ustaz, agak guyon ya Pak. Guyon memang ngaji subuh. Kalau kita terlalu manteng begitu, ya ngantuk jadinya. Iya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit demi sedikit hatinya dibersihin sama Allah. Walaupun hatinya sudah bersih, tapi ditambah dibersihkan. Ya, laksana tempat kalau sudah bersih dibersihkan, tambah bersih. Ya, itu batu bacan itu udah mengkilap. Kalau semakin digosok semakin mengkilap. Yang punya batu bacan, coba aja punya batu udah mengkilap kita gosok terus semakin mengkilap. Sama kayak Rasulullah, badannya wangi. Lalu kenapa Rasulullah harus mandi? Ya kan itu syariat, mengajarkan kepada umatnya biar badannya Rasulullah sudah wangi, tapi secara syariat Rasulullah itu tetap mandi. Jadi mandinya Rasulullah itu bukan menghilangkan daging, bukan menghilangkan kotoran, tapi mandinya Rasulullah adalah semakin menambah wanginya beliau. Itu begitu. Ya sama. Ketika Rasulullah akan diangkat menjadi Rasul, hatinya tambah dibersihkan. Sehingga Rasulullah itu senang begini, khalwat. Ya, senang menyendiri Rasulullah itu. Ya, dulu masa muda itu kan dari mulai usia 11 tahun, 12 tahun ini kan Rasulullah ini berinteraksi muamalah. Ya, muamalah, dagang, bisnis. Ya, maka berhasil mendapatkan seorang saudagar kaya, yakni adalah Siti Khadijah. Artinya masa mudanya Rasulullah itu luar biasa. Ya, digunakan secara maksimal, baik bermanfaat secara keutuhan ekonomi maupun secara keutuhan sosial. Itu Rasulullah. Maka ketika sudah masuk usia matang, usia 40 tahun, Rasulullah hatinya mulai ingin menyendiri, ya, untuk menjauh daripada urusan-urusan dunia. Udah mulai itu hatinya, ya, udah mulai jalan keluar. Yang biasanya dagang, biasanya bermuamalah, ini tidak. Ya. Kemudian Rasulullah itu hampir beberapa hari itu tidak bertemu dengan sahabat, sehingga sahabat ini pada kaget, kemana ya Muhammad ya? Jangan-jangan Nabi udah gak cinta lagi sama kita. Bahkan sahabat banyak yang begitu, kemana Nabi kita, kangen sama Nabi. Bahkan sahabat pada datang ke rumahnya, nanya sama Khadijah, mana Muhammad, kita kangen ya.
Jangankan beberapa hari, sehari saja nggak ketemu sama Nabi, ya Allah, rindu banget kita. Kemana Muhammad? Akhirnya Khadijah mengatakan, Muhammad lagi menyendiri, tolong jangan diganggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengasingkan. Tentunya bukan hanya mengasingkan fisiknya, tapi mengasingkan rohaninya, mengasingkan batinnya. Ya. Karena pada hakikatnya, ketika orang akan menjadi sempurna apabila hatinya itu diasingkan. Artinya hatinya itu fokus kepada Allah. Ya, kalau kita yang udah di atas 40 bulan, hatinya diasingkan. Artinya diasingkan dari sesuatu yang urusannya dunia. Jangan terlalu apa? Himmah kita jangan terlalu ini gede itu. Lebih kepada urusan akhirat. Dilebih-lebih urusan akhirat. Maksudnya begitu. Sama yang dialami oleh Nabi. Ya. Dunia mulai ditinggalkan sama Nabi. Kemudian Nabi itu lebih banyak khalwat, menyendiri, ya, karena tujuannya adalah untuk membersihkan, menjernihkan hati. Ya, salah satunya itu adalah dengan khalwat. Ya, tapi ada juga aulia Allah yang tetap mereka berinteraksi, ketemu banyak manusia, tapi hatinya dia bisa mengasingkan. Tapi kalau kayak kita kan belum bisa. Jasmani kita ketemu sama siapa, ya hati kita ya cenderungnya ke situ. Ya kita ngobrol apa, ya hati kita tentunya nggak akan jauh dengan keadaan tersebut. Ya tapi ada aulia Allah yang begitu. Ya dia bergaul ke sana kemari, tapi hatinya mantap kepada Allah. Ada, ya, tapi itu jarang sekali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk berkhalwat di suatu tempat yang namanya adalah Ghar Hira, Gua Hira. Ada di Gua Hira. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa melihat secara semuanya ya. Sudah 2 tahun dalam sono-sono. Terakhir saya 2023, terakhir 2025, 2 tahun. Ya Allah, mudah-mudahan ada rezeki. Allahumma amin. Ya Allah, bisa berangkat bareng jamaah Masjid Jami'al Mukarram sama imam besarnya Ustaz Imron. Pokoknya yang aktif ngaji subuh, saya doain yakin bisa berangkat umrah atau haji. Allahumma amin. Yang yakin, jangan gak yakin, yakin. Apalagi kalau ada saudara, keluarga, teman yang sedang berangkat umroh, minta doa. Ya, jangan segan-segan. Soalnya kan banyak WA kan, ada WA telepon bisa, kita minta doa. Tolong doain saya, terutama di Makam di Lombok, di depan Multazam, minta sama Haji Ismail. Pokoknya tempat-tempat yang mustajab, panggil saya ya, panggil saya. Insya Allah nanti bisa berangkat ke sana. Pokoknya Allah caranya bagaimana dah. Ya. Rasulullah menyendiri di Gua Hira. Lalu di dalam Gua Hira itu Rasulullah beribadah. Ya. Bahkan Rasulullah itu sampai nginep. Sampai nginep Rasulullah itu. Bermalam Rasulullah. Bahkan ulama mencatat Rasulullah bermalamnya itu adalah kadang sampai puluhan hari. Bahkan ada yang mengatakan ulama sampai 1 bulan di Gua Hira itu. Ya. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sesuai mengikuti jejak langkah nabi-nabi terdahulu. Jadi rata-rata nabi-nabi terdahulu dan Rasulullah itu ketika akan diangkat menjadi nabi dan rasul, itu mereka khalwat semuanya, menyendiri semua, mengasingkan diri, mengasingkan batinnya dari keramaian dunia. Ya khalwat, rata-rata ibadahnya di goa, karena nabi dan rasul itu kan rata-rata daerah sana. Ya, kalau kayak mungkin kita di gunung kali ya, kalau nabinya dari
Jawa mungkin di gunung. Ya karena di sana itu nggak ada gunung, ada sih gunung, cuma gunungnya gunung nggak aktif. Ya kalau Indonesia kan gunungnya gunung aktif, itu begitu. Ya makanya di goa, nyempil sendiri di goa. Ya tapi Rasulullah itu kan manusiawi, masih butuh makan minum, ini gimana? Beliau mengambil bekal, ya dibawain bekal sama bininya, sama Siti Khadijah. Ada 3 hari Rasulullah pulang, bawa bekal Khadijah, bekal saya udah habis, tolong siapin bekalnya lagi ya, dibekelin sama Khadijah. Ya, setelah dibekelin itu masa-masa Khadijah sudah ini hartanya sudah nggak terlalu banyak, ya bahkan hartanya sudah habis. Bahkan dulunya yang Khadijah itu kaya raya, di rumahnya itu tikar aja nggak ada, Pak. Tikar, tempat untuk duduk aja nggak ada. Ya Allah, itu benar-benar itu Khadijah. Ya, hartanya itu benar-benar digunakan untuk apa? Untuk dakwah di jalan Allah. Dihabisin sama Khadijah itu. Luar biasa. Ngambil bekal lagi, setelah bekalnya habis, ya pulang lagi, berangkat lagi, berkhulwat. Hingga pada suatu saat ketika sudah datang waktunya, di situ ketika Rasulullah berdiri di atas Gua Hira, ya sudah matang di Rasulullah nih, ya mentalnya sudah kuat, mentalnya sudah siap, zahir dan batin Rasulullah itu sudah siap. Akhirnya ketika Rasulullah berada di atas gunung Gua Hira, disitulah Allah menurunkan salah seorang makhluknya, yakni adalah malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk wahyu. Ya, kalau selama ini kan dapat informasi itu hanya melalui bisikan, Pak, hanya melalui cahaya. Ya, tapi ketika terjadinya turun ayat wahyu yang pertama, malaikat Jibril ini menampakkan wujudnya. Ya, menampakkan wujudnya. Kemudian malaikat Jibril ini muncul. Ya. Kemudian mengatakan, ya Muhammad. Itu kan Muhammad tetap kaget. Ya Muhammad, saya pernah dengar ini suara. Itu kan suara saya udah gak asing lagi. Tapi kok seakan-akan gunung ini akan runtuh, kayak mau gempa begitu kan? Ini yang dirasakan oleh Nabi. Itu kan Nabi beruntung. Nabi dalam kondisi yang sangat ketakutan. Ya, laksanakan kita mau ada gempa, Pak. Gempa kayak apa coba? Khawatirnya kayak apa? Itu kan itu sama yang dialami oleh Rasulullah itu begitu manusiawi. Ya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, ana Jibril, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk menemuimu dan mewujudkan diriku. Akhirnya buka matamu ya Muhammad, buka matamu. Dibukalah matanya Muhammad, kemudian melihat dengan jelas bentuknya malaikat Jibril alaihi salam. Kaget Nabi Muhammad, ya sangat kaget melihat bentuk Jibril yang begitu dahsyat, begitu besarnya. Ya, bahkan ada ulama yang mengatakan, mengibaratkan sayapnya malaikat Jibril itu dari ujung barat sampai ujung timur, Pak. Sayapnya, ya, sayapnya doang itu, Pak. Tingginya itu dari 7 lapis bumi sampai 7 lapis langit, saking tingginya malaikat Jibril ini. Ya. Makanya manusia kan kecil banget. Ya, makanya kalau ada ini, kok di dunia dalam sehari ada beberapa orang yang meninggal gitu kan, itu malaikat Jibril cara nyambutnya gimana gitu kan. Ya kan, bukan cara nyambut kayak manusia begini, tidak, bentuknya saja sangat besar gitu kan,
sangat mudah bagi malaikat yang menjawab Israil, sangat mudah. Begitu. Ya. Kemudian malaikat Jibril menampakkan wujudnya di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, Iqra." Ya Muhammad, Iqra, baca Muhammad, baca. Apa kata Muhammad? Ya Jibril, ma ana biqari. Aku rasa moco, aku gak bisa baca. Ma ana biqari, ya Jibril, saya gak bisa baca. Ditarik lagi sama malaikat Jibril. Ya, tarik pundaknya. Ya Muhammad, Iqra. Iqra ya Muhammad. Lagi-lagi Nabi mengatakan, ma ana biqari. Nabi Jibril, saya gak bisa baca. Itu kan sampai berkali-kali. Bahkan ada yang mengatakan, di sini dikatakan sampai 3 kali. Ya kan? Sampai 3 kali. Muhammad, baca. Ya, aku tidak bisa baca, Jibril. Ditarik lagi, itu kan ditekan lagi. Baca. Sampai Nabi Muhammad itu badannya menggigil badannya menggigil. Akhirnya setelah 3 kali, kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, lepaskan ya Muhammad. Maksudnya lepaskan di situ, lepaskan segala yang membelenggu dirimu, urusan dunia, urusan apapun, lepaskan, kata Jibril. Gitu. Lepas ya Muhammad. Akhirnya dilepas, pasrah semuanya, hanya yang ada adalah zatnya Gusti Allah. Ya, itu tingkat makrifatnya Kanjeng Nabi kepada Allah. Kita dalam waktu ini sudah. Setelah itu Rasulullah sudah melepaskan. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, baca ini. Baca Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi mengikuti apa yang disampaikan, yang dibacakan oleh Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Katakan ya Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu, yakni adalah Allah alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Engkau semuanya makhluk yang menciptakan adalah Gusti Allah. Sebut dengan menyebut namanya. Maka ketika engkau sudah menyebut namanya, maka niscaya engkau akan menyatu dengannya. Kalau kau sudah menyatu dengannya, apapun yang kau rasakan akan kau hadapi dengan tenang. Ada ulama yang mengatakan, jadi apapun kalau sudah disebut nama Allah, apalagi sudah menyatu dalam diri kita, semuanya tenang, Pak. Tidak ada kegelisahan. Kenapa sih kita masih gelisah? Ya kan, masih bingung, ya manusiawi. Itu kan, kalau ada kolektor datang juga masih aja kita puyeng-puyeng. Betul. Iya. Tapi kalau sudah menyatu namanya Allah, sudah menyatu dengan diri kita, maka sudah tidak ada kegalauan, tidak ada kegelisahan dihadapi. Ya Pak, kenapa Pak? Gimana Pak? Gimana Bu? Kenapa? Bagaimana? Terus bagaimana? Itu. Ya. Kemudian khalaqal insana min 'alaq. Ya Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, dan segumpal darah kita yang tadinya segumpal darah, bahkan dari tetesan air hina. Ya, mohon maaf, pasti keluarkan memang enak, tapi sesuatu yang paling menjijikkan adalah, mohon maaf, air mani atau sperma. Jadinya kita, maka kita tidak boleh sombong. Asalnya dari sesuatu yang menjijikkan. Tidak boleh sombong. Apa sih yang kita sombongin? Harta, jabatan, kedudukan, ilmu. Wa ma utitum
minal ilmi illa qalila. Sedikit sekali ilmu yang diberikan oleh Allah kepadamu, gak pantas ada sombong. Apa yang disombongin? Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari sekumpul darah. Iqra wa rabbukal akram. Baca ya Muhammad, Tuhanmu adalah Maha yang pemurah. Semuanya adalah karena kemurahan Tuhan. Apapun yang Allah berikan kepadamu karena kemurahan Tuhan. Coba kalau Allah itu gak maha pemurah, kalau Allah itu hanya melihat orang yang ibadah saja, yang diberikan rezeki ibadah, gak adil. Ya, tapi keadilan Allah di dunia dan akhirat beda. Ya, nanti ada hari pembalasan. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara qalam. Qalam itu pena. Ya, kalau dibahas nanti panjang. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang telah mengajarkan manusia atas apa yang tidak diketahui. Kita tetap bodoh. Bukan bodoh lagi, tadinya kita gak ada apa-apa, gak ada, gak wujud. Ya karena wujudnya Allah kita diwujudkan. Ya semuanya adalah karena wujudnya Allah. Kalau sudah Allah yang menghendaki, di situ ada Al-Quran, ada hadis, ada syariat. Ikuti tuntunannya, insya Allah nanti kita selamat. Itu. Setelah itu Rasulullah SAW pun pulang. Ya dalam keadaan menggigil badannya, hatinya berguncang, masih dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Yang pertama, melihat bentuknya Jibril yang sangat luar biasa. Kemudian mendengarkan kata-kata Jibril, ditekan sama Jibril. Jadi Rasulullah itu ketika mendapatkan wahyu yang pertama ditekan sama Jibril. Ya, ada ulama yang mengatakan ditekan pundaknya. Ada yang mengatakan ditekan ini. Muhammad, baca Muhammad. Baca Muhammad. Itu begitu. Ya, gimana enggak gemeteran Rasulullah itu. Ketika Rasulullah masih dalam keadaan gemeteran, Rasulullah pulang ke rumahnya. Pulang menemui istrinya yang adalah Dewi Khadijah. Setelah bertemu dengan Dewi Khadijah, Rasulullah mengatakan, ya zaujati, wahai istriku, selimuti aku, tolong mana selimut. Saya masih gemeter, saya masih merinding, saya masih ya gemeter. Tolong kasih saya selimut supaya gemeter saya ini hilang. Kata Khadijah, ada apa ya Muhammad? Kenapa kau Muhammad? Kenapa kau ya Muhammad? Ya Allahu a'lam bishawab. Ada setengah jam. Sedikit aja dulu. Baik, dapat saya sampaikan sampai Rasulullah itu bertemu dengan Siti Khadijah, diselimutin sama Khadijah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafa'na ya karim wafa'na ya khair. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi'azamatil Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man 'abdihi yaghfir wa yarham ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa tayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu